Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku, program pembacaan Alkitab kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 25. Kita akan membaca ayat 13 sampai dengan 27. Sebelumnya mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang besar boleh beserta dengan kami. Bimbinglah kami Tuhan dalam segala kesederhanaan kami, untuk kami boleh menghayati bagian-bagian kitab suci, membuat kami ini mengerti, dan kehidupan kami pun juga boleh betul-betul dibangun, dikonstruksikan berdasarkan pembacaan kitab suci yang sehat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Beberapa hari kemudian, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan orang-orang Romawi untuk menyerahkan orang terdakwa sebelum ia diperhadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama aku kemari. Keesokan harinya aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Namun, ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan sesuatu tuduhan pun tentang kejahatan seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku bertanya kepadanya apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Namun Paulus naik banding yang minta supaya ia tinggal dalam tahanan sampai perkara diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Kata Agripa kepada Petrus, aku sendiri ingin mendengar orang itu. Jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ke ruang pengadilan bersama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya, Raja Agripa, serta semua orang yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang diadukan kepadaku oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini, sambil meneriakkan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Namun aku dapati bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati, dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia kepada Kaisar. Tentang dia, aku tidak punya sesuatu yang pasti untuk ditulis kepada Kaisar. Itulah sebabnya aku sekarang menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab menurut pendapatku tidak masuk akal mengirim seorang tahanan tanpa menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan kepada dia." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara kalian, kita mengingat ya bahwa Festus sudah menggantikan Felix, dan di dalam masa pergantian itu sudah ada satu buah masa di mana Paulus itu ditahan selama 2 tahun. Itu adalah satu buah masa di mana Paulus itu seperti kayak stuck, sudah seperti kayak pelayanan kasus dan anything tentang dia itu dipaus selama 2 tahun sudah. Dan sekarang sudah Felix sudah digantikan oleh Festus. Dan seperti biasa sudah, ketika ada seorang pejabat baru naik, maka pejabat baru ini butuh lah ya sudah ya untuk melakukan konsolidasi sudah. Dia akan bertemu dengan orang ini dan bertemu dengan itu, bertemu dengan orang-orang berpengaruh loh sudah. Silaturahim kalau orang sekarang yang mengatakan dia orang di Indonesia sudah. Ya, dia akan bertemu ya. Dan kita tahu sudah bahwa Festus ini sudah pergi ke Yerusalem. Dia sudah bertemu dengan imam kepala, dia bertemu dengan tua-tua orang Yahudi sudah. Dan sekarang sudah dia mendapatkan kunjungan kehormatan dari Raja Agripa, sudah. Raja Agripa ini, Herodes Agripa, sudah. Sudah kalau kita memperhatikan di dalam cerita Alkitab kita, sudah, termasuk yang ada di dalam Lukas dan Kisah Para Rasul saja, sudah, kita mendapati ada beberapa Herodes. Harap sudah tidak bingung, sudah ya. Ada beberapa Herodes yang ada di dalam Alkitab kita, sudah. Kalau kita boleh berjalan-jalan ke dalam Injil Matius, sudah, di dalam Injil Matius kita pertama-tama itu berkenalan dengan Herodes Agung, ya, Herod the Great, yang pertama kali muncul, sudah, ketika ada order ya, satu buah dekret yang dia keluarkan untuk menghabisi anak-anak laki-laki di bawah 2 tahun di Bethlehem, saudara. Nah itu ya, saudara, itu adalah Herodes Agung, saudara. Lalu kita mendapati ada Herodes yang lain, saudara. Herodes yang berhadapan dengan Tuhan Yesus, saudara. Dan Herodes yang nantinya akan yang menghabisi Yohanes Pembaptis, saudara. Itu namanya adalah Herodes Antipas, anaknya Herodes Agung. Dan ini sama-sama Herodes, tapi Herodes yang berbeda, saudara. Herodes yang membunuh bayi-bayi di dalam Injil Matius itu berbeda dengan Herodes yang berhadapan dengan Tuhan Yesus di dalam persidangan. Dan Herodes yang berhadapan dengan Tuhan Yesus di persidangan itu Antipas, saudara. Sama dengan Herodes yang menghukum mati Yohanes Pembaptis, saudara. Lalu kita mendapati ada Herodes yang lain sudah di dalam Kisah Para Rasul, yaitu Herodes Agripa yang pertama.
ya. Herodes Agripa yang pertama, yaitu Herodes yang membunuh Yakobus lalu yang memerintahkan untuk penganiayaan orang-orang Kristen di dalam Kisah Rasul pasal 12. Dan sekarang kita mendapati ada Agripa yang lain, Saudara. Ini adalah anaknya Agripa yang pertama. Ini adalah Herodes Agripa yang kedua. Jadi jangan dijumbuhkan, Saudara. Ada Herodes Agung, ada Herodes Antipas, ada Herodes Agripa yang satu, ada Herodes Agripa yang kedua, Saudara. Dan ini adalah Herodes Agripa yang kedua, Saudara. Datang ke sana bersama dengan Bernike, Saudara. Dan saat ini, Saudara, dalam keadaan kunjungan itu, Saudara, kita mendapati maka Festus tuh mulai membicarakan berkenaan dengan Paulus ini, Saudara. Saudara, ini artinya ya Paulus itu termasuk satu buah isu yang lumayan gede, Saudara. Nah, kita bersyukur di hadapan Tuhan, Saudara, meskipun ini secara negatif, Saudara. Tetapi, Saudara, kita mendapati bahwa Paulus dengan beritanya tentang kebangkitan di dalam Yesus Kristus, itu adalah satu buah berita besar, Saudara. Kita mengingat, Saudara, bahkan ya ketika tua-tua Yahudi dikunjungi oleh Festus ya di dalam pertemuan sebelumnya ya, kita mendapati ya setelah 2 tahun, Saudara, satu buah masa yang stuck, Saudara. Orang-orang tua-tua di Yahudi itu masih ingat, Saudara. Padahal mereka di Yerusalem aman-aman saja. Paulus ini kan ada di tahanan di Kaisarea, Saudara. Nah, ini sementara mereka ada di Yerusalem, Saudara. Sementara keadaan kelihatan aman-aman saja. Mereka masih terus ingat, Saudara, dengan case-nya Paulus, Saudara. Maka ketika Festus kunjungan, mereka bring up lagi isunya Paulus, Saudara. Hampir mau diadili lagi, tapi Festusnya pusing, Saudara. Dia bingung, Saudara. Ini caranya gimana ngadili permasalahan seperti ini ya. Saya juga tidak ngerti yang mereka percakapkan. Kalau mereka berdebat tentang agama, berdebat tentang Taurat, berdebat tentang dalil, yang mereka nggak ngerti, Saudara. Sama kayak kalau Anda disuruh mendengarkan 2 orang yang berdebat tentang fisika yang mendalam sekali, sementara kita bukan orang fisika, Saudara. Mungkin ya kita bisa bingung sekali, Saudara. Lihat 2 orang kayaknya berdebat seru sekali, Saudara. Nah ini, Saudara, satu pihaknya Paulus, satu pihaknya tua-tua Yahudi, bingung sekali, Saudara. Dan sekarang, Saudara, di dalam keadaan akhirnya dipaus lagi, Saudara, karena Paulusnya naik banding kepada Kaisar. Sekarang Agripa datang, Saudara. Dan ketika Agripa datang, ini rupanya, Saudara, masih menjadi duri di dalam pikirannya Festus, Saudara. Festus itu apakah dia kepingin sekali menegakkan keadilan yang namanya Romawi, itu seturut dengan konstitusinya menegakkan keadilan? Ya enggak, meskipun ya kita mendapati ya di dalam konstitusinya ada hal yang bagus juga, Saudara, ya. Dia mengatakan seperti ini, Saudara. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Wah, ini adalah satu buah sistem peradilan yang bagus ya. Saya tidak mungkin tiba-tiba saja menghukum seseorang, nggak mungkin. Jadi kalau ada satu buah kasus, maka pendakwanya harus dihadapkan dengan terdakwanya. Lalu pendakwanya mendakwa, lalu terdakwanya menjawab. Nah, Saudara, tapi itu kan sudah terjadi ya, Saudara. Sudah dilakukan ya, sedikit banyak sudah dilakukan, tapi dia tidak ngerti, Saudara. Nah, kita mendapati ya, apakah sekarang, Saudara, Festus tiba-tiba saja menjadi orang yang sangat kepingin untuk membela keadilan, kebenaran seturut dengan hukum Romawi yang begitu tegak dan kukuh itu? Ya enggak, Saudara ya. Kita juga tahu ya dalam hal ini ya Festus itu ya bersifat pragmatis saja sebagai seorang yang memegang kekuasaan, Saudara. Nah, urusan Paulus ini sebetulnya adalah urusan kecil saja, Saudara. Tetapi menjadi duri, Saudara. Karena apa? Karena satu hal kita masih mengingat ya bahwa Paulus adalah seorang warga negara Rom. Di satu sisi Festus ya kalau bisa dia mendapatkan simpati dari banyak pihak itu lebih bagus. Kalau dia bisa mendapatkan simpati dari antara orang-orang Yahudi, ya itu bagus. Dia bisa mendapatkan simpati dari otoritas Bait Suci Yerusalem, ya itu bagus. Dia akan berjalan dengan lebih lancar, mungkin juga setoran akan berjalan dengan lebih bagus. Itu semua bagus, Saudara. Nah, maka senangkan saja mereka. Mereka tuntut untuk Paulus dibunuh, ya sudah bunuh saja. Tetapi, Saudara, dia tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena hukum harus ditegakkan. Ya bukan. Tapi karena apa? Bisa bahaya ini. Karena Paulus adalah warga negara Romawi. Di sisi yang lain, Saudara, warga negara Romawi dicek. Ini kayaknya gak ada loh kesalahan yang bisa bikin dia itu harusnya dihukum mati. Gak ada. Ya udah, lepaskan saja. Nggak bisa. Nanti dia kehilangan simpati juga, Saudara. Maka kita mendapati dalam keadaan bingung seperti ini, Saudara. Dia konsul ya dengan Agripa. Mumpung Agripa sedang mendatangi dia sebagai seorang penguasa baru, ya, Saudara. Maka dia tanya, ada perkara-perkara seperti ini, kira-kira apa yang harus dilakukan ya? Saya itu bingung juga ya. Sekarang orang ini sedang naik banding. Dia minta untuk terus-menerus diadili di bawah pengadilan Kaisar. Maka ya sudahlah, saya kirim saja kepada Kaisar. Apakah ini artinya dia betul-betul ingin supaya keadilan ditegakkan? Ya enggak, sekali lagi, Saudara. Di dalam pikirannya Festus ya bukan untuk menegakkan keadilan. Tapi apa, Saudara? Ini bola panas kalau ada di sini terus bisa repot, Saudara. Ini kalau dibiarkan terus-menerus nanti oleh lawan politik, isu tentang Paulus bisa digoreng terus ya. Bisa dikatakan di satu sisi ya, misalkan ya, Festus ini tidak tegas urusan warga negara Romawi loh. Ini ya, kita warga negara upper class citizen ya, warga negara Romawi, bisa bahaya ini. Urusan warga negara Romawi pun dipenjara dan kasusnya dibiarkan terkatung-katung. Wah, itu bisa repot itu kalau ada orang menuduh dia seperti itu. Tapi di sisi yang lain, sudah orang-orang Yahudi juga bisa menuduh dia. Aduh, Festus ini ya bukan sahabat kita. Orang-orang Yahudi lah, dia itu tidak mau memihak pada kita. Hanya urusan satu orang Paulus saja dia tidak mau menyerahkannya, nggak mau bikin kita serahkan. Udahlah, pura-pura saja. Oke, kita serahkan Paulus untuk diadili di Yerusalem. Tapi tengah jalan katakanlah ya dirampok sama orang-orang Yahudi,
lalu Paulus diculik lalu dibunuh, ya udah tinggal lakukan itu aja. Tapi dia tidak mau. Nah, di satu sisi sudah orang-orang Yahudi bisa merasa kurang suka dengan Festus. Di sisi yang lain sudah orang-orang upper class citizen ya, orang-orang warga negara Rom sudah bisa merasa kurang suka juga dengan Festus sudah. Maka Festus pusing juga sudah. Ini ada di sini terus duri dalam daging ini sudah. Ini gimana ini case-nya ya? Ini kalau dibiarkan kalau keadaan stabil aman semuanya ya masih oke sudah. Tapi kalau begitu ada pergolakan sedikit sudah, isu tentang Paulus itu bisa digoreng terus. Padahal ya Paulus ini siapa di dalam pandangannya dia sudah. Maka udahlah, sekarang mumpung ini sekarang Agripa sedang datang, tanyakan saja langsung. Sekarang dia konsul sama Agripa. Agripa, saya sudah bikin keputusan. Ini bolanya saya oper saja. Percuma bola ada di dalam kaki saya terus. Kalau saya eksekusi, saya mungkin dapat sedikit simpati, tapi bahaya. Saya mengeksekusi warga negara Rom. Tapi kalau saya lepaskan, saya nanti kehilangan simpati dari banyak orang Yahudi. Ini bola panas ada dalam tangan saya terus. Saya tidak bisa dapat kredit dengan membunuh dia, atau saya juga tidak dapat kredit dengan melepaskan dia. Semuanya itu ada downside-nya, ada efek negatifnya. Maka ya gimana ya caranya dalam keadaan seperti ini? Sudah, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah saya operkan saja bolanya. Toh dia minta naik banding kok. Toh dia minta diadili dalam pengadilan Kaisar. Begitu dia ngomong minta diadili di bawah pengadilan Kaisar, ya sudah, saya kirim saja dia kepada Kaisar. Tapi ada problem. Ini mau dikirim sama Kaisar ya. Dikirim kepada Kaisar dengan tuduhan apa? Ini Festus tidak ngerti sudah ya. Ini orang Yahudi ini debat-debat masalah apa? Ini debat-debat urusan agama begitu sudah. Ini ngomongin apa sih? Sudah kalau ya seperti itu sudah kayak mendengarkan podcast atau apa sudah 3 orang ngomongin tentang kalkulus atau ngomongin tentang apa yang begitu rumit sudah. Lalu sudah ngerti sudah. Lalu oke. Anda penguasa, oke, kirim kepada pemerintah sudah. Tapi terus Anda ngomong tentang apa ini? Dakwaannya apa ini? Urusan kalkulus ini kita nggak ngerti ini sudah. Jadi ya udahlah tanya sama Agripa. Agripa, ini gimana ya? Kelihatannya dari yang saya dengar mereka debat-debat saja lah sama tentang urusannya orang-orang Yahudi. Nggak ngerti saya. Debatnya itu ngomong apa? Yang satu tuduh ini, satu tuduh itu, satu tuduh itu. Apalagi kita melihat ya, tuduhan terhadap Paulus kan makin lama makin tambah sudah. Makin gak karu-karuan. Wong pertama-tama yang nuduh dia, tuduhan aslinya itu adalah dia itu membawa orang non-Yahudi masuk ke dalam bait suci sehingga menajiskan bait suci. Yang nuduh pun adalah pendatang dari Asia gitu ya. Banyak pendatang dari Asia sudah. Sekarang yang nuduh sudah gak ada. Yang nuduh sekarang adalah orang-orang Yerusalem sudah. Maka tuduhannya jadi gak karu-karuan dan Paulus juga menjelaskan dengan sangat clear tapi dia tidak mengerti sudah. Maka sekarang dia mengatakan, udahlah, ini sebenarnya mereka itu debat-debat tentang ini loh. Ada satu orang itu katanya udah mati, kita semua udah tahu lah dia itu mati ya itu kan peristiwa yang agak infamous lah ya di Yerusalem sekitar beberapa puluh tahun yang lalu itu ya. Memang mereka itu berdebat-debat juga tentang Yesus itu mati, tapi Paulus ini insist bahwa Yesusnya hidup. Ya udah debatnya masalah itu, dia nggak ngerti sudah. Dia itu nggak ngerti tentang kebangkitan, nggak ngerti tentang Taurat, nggak ngerti tentang apa. Jadi mau mengajukan dakwaan itu dia bingung sudah. Maka dalam keadaan seperti ini, udahlah Agripa, please kamu kasih saya lah. Tolong ya, kasih saya yang jelas tuh dakwaannya apa. Setelah itu saya bisa segera oper. Nggak mungkin saya kirim orang kepada Kaisar ya. Saya kirim orang ke dalam pengadilan Kaisar mengatakan, Kaisar orang ini naik banding, tolong diadili di pengadilan Kaisar. Oke, case-nya apa? Nggak tahu. Kan dia lucu ya. Jadi ya sekarang butuh dulu. Maka Agripa mengatakan, saya butuh untuk dengar sendiri sudah. Dan dalam keadaan seperti itu maka Paulus pun dipanggil sudah. Dan Paulus dipanggil untuk betul-betul menyatakan apa yang dia percayai. Nah sudah, ini menjadi satu hal yang indah ya sudah ya. Di satu sisi sudah 2 atau 3 pertemuan yang lalu saya lupa sudah, kita bersama-sama melihat sudah bahwa kadang-kadang ya kita tuh bisa nggak tahu kenapa ada paus, kenapa ada 2 tahun, maksudnya paus, kenapa perjalanan Paulus yang kelihatannya sudah begitu firm ya. Tuhan Allah sendiri menyatakan, kamu sudah menjadi saksiku yang berani di Yerusalem, kamu juga akan bersaksi tentang aku di Roma. Sekarang peristiwanya itu mandek saja selama 2 tahun. Selama 2 tahun Felix tunggu-tunggu, harap-harap, jangan-jangan ada sogokan. Paulus habis kelilingin bawa duit banyak, jangan-jangan ada sogokan. Enggak ada. Felix tunggu-tunggu, buying time, tunggu waktu sambil harap-harap kalau misalkan ya adalah sudah kasih kode-kode, masa Paulusnya enggak kasih duit sih, tapi enggak ngasih terus sampai akhirnya Felixnya diganti sudah. 2 tahun buat apa sudah dalam keadaan seperti ini sudah. Dan kita mendapati ya sampai saat ini ya, titik ini ya kita melihat ya bahwa oke, ada peradilan demi peradilan, ada penyataan demi penyataan sudah, tapi sampai sejauh ini sudah wider world, dunia luas, dunia Gentiles dan dunia yang belum jadi Kristen sudah, non-Christian world sudah. Mereka itu ya memandang isunya tentang kebangkitan. Itu yang dipandang oleh mereka itu apa sudah? Ya ini debat-debat urusan agama mereka saja. Apa isinya? I don't know. Itu sekedar debat-debat urusan mereka saja ya. Jadi pemerintah, ya pemerintahan Romawi sudah melihat perdebatan antara orang Yahudi sama orang Kristen itu cuma urusan apa? Itu adalah urusan agama mereka lah, urusan perdebatan mereka. Tapi apa isinya? Mereka nggak tahu.
Apa isinya? Ya pokoknya ada tentang satu orang yang namanya Yesus, orangnya mati, tapi ada yang insist bahwa orangnya hidup. Yang satu debat ngomong, udah mati loh. Yang satu ngomong, hidup, mati, hidup. Ya udah berantem itu aja. Tapi sebenarnya isinya apa? Apa itu kebangkitan? Apa itu Taurat? Apa itu pengharapan mesianis? Apa itu namanya pengharapan keadilan, kebenaran dalam Yesus Kristus? Mereka nggak tahu, sudah. Maka sudah, dalam keadaan seperti ini sudah, Agripa mengatakan, oke juga ya, tapi saya mau kasih tulis recommendation letter untuk tuduhan-tuduhan dakwaannya apa? Saya masih dengarkan sendiri sudah. Dan nantinya sudah, kita akan dapat ya, Paulus akan mendapatkan kesempatan untuk menyatakan secara jelas sudah, yang namanya kekristenan itu apa sudah. Dan ini unik sudah. Kita mendapati ya, satu hal yang, saudara kalau ingat ya, peristiwa di mana ada seorang benar yang diadili. Di satu sisi ada pihak Romawi. Di sisi yang lain ada Herodes yang mewakili raja orang Yahudi sudah. Ada pihak Romawi, sisi yang lain ada Herodes. Lalu ada satu terdakwanya sudah. Lalu diperdebatkan karena di tengah-tengah kebingungan, kericuan, ada masyarakat yang mengadu sudah. Sudah mengingat siapa? Mengingat di dalam Injil Lukas ada Yesus. Ada Yesus. Pilatus sudah juga sama kan sudah. Ini dosanya apa sih? Salahnya apa sih orang ini? Diperhadapkan pada Herodes. Ini asalnya dari Galilea, udah diperhadapkan saja kepada Herodes. Sampai ketemu sama Herodes juga akhirnya oper-operan seperti itu. Dan kita mendapati sekarang peristiwa agak sedikit mirip. Sudah. Di satu sisi ada gubernur ya, ada Festus. Di sisi yang lain ada Herodes Agripa sudah. Cuman kita akan mendapati sudah ada somehow progresi. Di mana nantinya sudah kita akan melihat bahwa iman Kristen itu akan dipaparkan dengan lebih jelas di hadapan orang yang betul-betul tidak mengerti sudah. Di hadapan orang yang betul-betul asing, penguasa yang asing sudah. Yang tadinya itu sebetulnya yang gak tertarik lah. Isu seperti ini saya gak tertarik lah. Itu isu agamamu. Tapi mau gak mau sekarang dia harus tertarik. Mau gak mau dia harus tertarik karena ini naik banding sudah. Mau gak mau dia harus dengarkan baik-baik, harus tulis dakwaannya itu apa sudah. Nah sudah, sebelumnya Kristen itu dipandang oleh Festus sebagai ya perdebatan agama saja. Perdebatan tentang satu orang mati, satu orang ngomong dia itu sudah hidup. Tetapi sudah sekarang ya, dia mau tidak mau harus melihat dengan jelas sebetulnya apa itu pengharapan kekristenan sudah. Kita melihat ya, ada seolah-olah stranded 2 tahun. Seolah-olah pause kayak gak ada progresi apa-apa sudah. Tapi kita melihat ya, Tuhan itu terus bekerja sudah. Kadang-kadang kita mengerti, kadang-kadang kita gak mengerti sudah. Maksudnya stranded 2 tahun apa kita gak mengerti sudah. Tapi yang jelas sekarang kita bisa tahu sudah, bahwa tadinya orang luar memandang kekristenan itu adalah tidak jelas sudah. Kadang-kadang kita itu susah untuk menerima ini sudah. Ini sudah ada perdebatan demi perdebatan, ada pertengkaran demi pertengkaran. Tapi dia tetap tidak ngerti sudah. Anda coba bayangkan sudah. Orang di luar Kristen, non Kristen ya, lihat kekristenan itu apa? Mereka mungkin tidak jelas sudah. Ya kumpulan orang-orang yang hari Minggu ke gereja. Kumpulan orang yang kadang-kadang kalau sebelum makan berdoa. Ya kumpulan orang-orang yang kalau berdoa itu kadang begini, kalau Katolik sudah ya. Itu apa sih? Oh iya, mereka itu ngomongnya Yesus tuh lah, percaya Yesus lah, gitu ya. Tuhannya 3 mungkin ya, ngomongnya macam-macam sudah. Tidak jelas sudah, dari luar tuh melihat Kristen tidak jelas sudah. Dan sekarang sudah Paulus akan mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan itu dengan sejelas-jelasnya. Dan dia harus menjelaskan sejelas-jelasnya sudah. Dan yang menerima harus menerima sampai sejelas-jelasnya juga. Karena apa? Kalau tidak begitu, dia tidak bisa kasih tuduhan untuk dibawa kepada kaisar sudah. Kita melihat ya, tetap ya Tuhan membukakan kesempatan sudah. Paulus mungkin frustasi, mungkin dia stres selama 2 tahun itu sudah. Tetapi sudah, begitu dia tetap teguh di dalam kesetiaannya sudah. Waktunya tiba, dia akan bersaksi sudah. Hari ini sudah, saya ingin mengajak kita untuk mendoakan satu buah pokok doa ya. Kita berdoa, kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kita kesetiaan, ketenangan, namun juga terus-menerus persiapan. Kadang-kadang kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bersaksi secara jelas. Kadang-kadang kesempatannya belum muncul. Tetapi biarlah kita, seturut dengan yang dikatakan oleh kitab suci kita ya, kita itu siap. Baik ataupun tidak baik waktunya. Begitu ada kesempatan, maka kita bisa manfaatkan itu sudah. Kita tidak menjadi orang yang neglect sudah. Terus saja kita percaya. Seperti kayak Paulus percaya. Tuhan mengatakan kamu akan menjadi saksiku di Roma. Tapi sekarang gimana keadaannya? Ada dalam penjara. Dia terus setia, terus diam dan terus bersiap. Dan sekarang di dalam waktunya sudah, maka dia akan bersaksi dan menyaksikan itu dengan jelas. Kiranya hal itu juga boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu kembali dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.